Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian, para pebisnis training, para pemilik atau pengelola training provider, dan para trainer profesional yang biasa saya sebut sebagai trainingpreneurs, ya, para entrepreneurs di bidang jasa, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Berjumpa lagi kita di dalam program workshop sukses menyusun proposal training. Ini adalah kelas keempat yang diselenggarakan secara online ya sejak tahun 2020 kemarin. Sebelum-sebelumnya kita melaksanakan workshop ini dalam bentuk offline dari tahun 2017 dan juga dilaksanakan melalui kuliah WhatsApp ya. Jadi ada versi kuliah WhatsApp menyusun proposal training yang kita laksanakan sejak tahun 2015. Dan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, terjadi beberapa perkembangan yang turut mempengaruhi terhadap materi ya menyusun proposal training ini. Dan kali ini adalah materi terbaru yang teman-teman terima ya, sukses menyusun proposal training di sini, di mana kita akan coba membahas secara spesifik ya karakteristik dari masing-masing proposal pelatihan maupun pengembangan sumber daya manusia. Nah, tadi kita sudah bahas tentang proposal management skill training begitu. Dan contoh yang saya berikan itu adalah bukan hanya sekedar management skill training ya, tetapi management development program ya. Jadi karena judulnya management development program, maka di dalamnya bukan hanya kegiatan training atau pelatihan, tapi juga ada penugasan sampai dengan ke proses bimbingan ya, coaching atau mentoring. Nah, berikutnya yang ingin saya share pada Anda adalah contoh berikutnya, yaitu tentang proposal outbound training ya. Ini juga satu proposal yang cukup menarik begitu teman-teman sekalian, karena saya sebenarnya suka dengan format proposal ini ya. Kalau dilihat desainnya itu energik begitu, dinamis, kemudian banyak foto-foto biasanya ya, sehingga kita merasa bisa membayangkan gitu. Kita bisa membayangkan bahwa kita sedang terlibat dalam aktivitas yang ada di foto-foto tersebut. Nah, ini memang ciri dari proposal outbound training ya. Desain dan strukturnya energetik atau dynamic begitu. Karena memang ya judulnya juga outbound ya. Berkaitan dengan aktivitas di luar ruangan, berkaitan dengan alam bebas begitu, sehingga kita perlu menonjolkan atau menunjukkan nuansa-nuansa tersebut ya di dalam desain proposal itu. Kemudian, nah yang penting adalah bahwa konsep dari outbound training ini kan sebenarnya adalah experiential learning ya, di mana para peserta nanti belajar melalui aktivitas-aktivitas pembelajaran di alam bebas atau di luar kelas begitu ya, dengan aktivitas tertentu, lalu mereka nanti mengambil pelajaran dari aktivitas itu. Dan aktivitas itulah yang nanti akan nge-bridge ke dalam satu lesson, di mana lesson itu nanti diterapkan di dalam pekerjaan atau di real world-nya para peserta masing-masing. Jadi harus nampak ya konsep dari experiential learning-nya, bukan hanya menunjukkan activity-nya saja ya, bukan hanya sekedar activity arung jeram lalu kemudian harga berapa, paket per orang berapa. Itu namanya brosur outbound game ya, brosur permainan outbound yang biasa disediakan oleh bukan training provider tetapi oleh hotel-hotel misalnya atau restoran-restoran yang ada di pegunungan, daerah-daerah alam bebas begitu ya, tempat wisata gitu. Jadi jangan tertukar antara proposal outbound training dengan outbound game ya, dengan brosur outbound game.